Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah praktikum ya, praktikum pneumatik. Jadi sebelum perkuliahan ini kita mulai ya, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih RPS atau rencana pembelajaran semester. Yang ini akan dijadikan pedoman untuk kita ya selama satu semester nanti, baik dosen maupun mahasiswa, khususnya mahasiswa, apa sih yang akan kita pelajari selama satu semester ini ya pada mata kuliah praktikum pneumatik. Oke. Nama mata kuliah kita praktikum pneumatik semester 4 ya. SKS-nya ada 2 ya. Dosen pengampunya nanti saya, Pak Muhammad Yusuf, kemudian dan teknisinya Mas Dinar. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang penggunaan komponen-komponen dasar pneumatik ya, membuat rangkaian pneumatik dan mensimulasikannya, kemudian membuat rangkaian kontrol pneumatik manual dan elektropneumatik pada papan kerja. Karena kondisinya ini pandemi ya, jadi mungkin berbeda dengan tidak di pandemi. Nanti perbedaannya di mana akan saya jelaskan. Ini capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, di mana item-item ini ya, poin-poin ini diambil dari capaian pembelajaran program studi yang sudah ada di kurikulum. Nah, seperti ini ya. Jadi di program studi itu sudah mempunyai kurikulum yang mempunyai capaian pembelajaran tertentu yang harus dicapai ya, yang harus diberikan kepada mahasiswa. Di mana capaian pembelajaran itu ada 4 unsur. Yang pertama sikap ya, kemudian keterampilan kerja umum, yang ketiga keterampilan kerja khusus, dan yang keempat adalah penguasaan pengetahuan. Masing-masing capaian pembelajaran ini akan rumusan capaian pembelajaran ini sudah disepakati oleh program studi sejenis ya. Jadi kalau yang elektro sudah disepakati oleh program studi sejenis di elektronika di perguruan tinggi lain, misalkan dari Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Bandung, dan juga Politeknik Negeri yang lain, ataupun bahkan dari universitas yang jenjangnya misalkan diploma 3 sama-sama diploma 3-nya ya, program studinya juga sama, itu menyepakati capaian pembelajaran ini. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Jadi dari capaian pembelajaran ini, yang pertama mampu menyelesaikan masalah pekerjaan bidang instrumentasi dan kendali yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. KU itu berarti kemampuan umum ya, itu nomor 3 ya. Tadi kan ada kemampuan umum, terus keterampilan kerja khusus, sikap gitu ya. Ini yang dibebankan oleh program studi di mata kuliah ini, salah satunya ini ya. Kemudian dan seterusnya ini ya. Terus yang terakhir ini adalah, ini yang membedakan dengan yang di pandemi itu ya. Nanti ada tambahan lagi di sini saya masukkan mampu menggunakan perangkat lunak, Proteus, Excel dan seterusnya itu. Ini kita masukkan di sini karena apa? Karena kondisinya pandemi, sehingga praktikumnya nanti akan kita buat secara blended learning ya. Jadi ada tatap muka dan juga ada praktek di laboratorium, tapi prosentasenya banyak di online, sekitar 70% nanti di online, jadi sisanya nanti offline, karena ada beberapa praktikum yang memang tidak bisa disampaikan secara atau tidak bisa dilakukan secara online. Ini capaian belajar mata kuliah ini yaitu mampu merangkai rangkaian kontrol. Jadi nanti tujuannya adalah membuat rangkaian kontrol ya, rangkaian kontrol menggunakan komponen pneumatik ya, dan juga mensimulasikannya pada suatu rangkaian atau sistem sekuensial. Oke, kemampuan akhir yang ingin dicapai yaitu ini mampu mengoperasikan komponen-komponen dasar pneumatik ya, sesuai dengan kaidah K3 ya. Kemudian mampu mengkombinasikan
komponen-komponen pneumatik yang manual secara simulasi dengan software Fluid Sim. Jadi software yang kita gunakan nanti Fluid Sim ya. Jadi pada dasarnya di sini nanti ada dua yang akan kita bahas, ya, pneumatik manual dan elektropneumatik. Kemudian ini metode penilaiannya ya. Metode penilaiannya yaitu dengan menggunakan perangkat lunak ya, Fluid Sim ya. Terus keterampilan membuat video, jadi nanti Anda harus membuat video praktikum itu sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan praktikum ini ya, khususnya untuk yang praktikum yang dilaksanakan secara online gitu ya. Jadi saya memonitoring aktivitas praktikum Anda dari video itu ya, penilaiannya dari situ. Nanti penilaian seperti apa nanti akan saya jelaskan. Kemudian kelengkapan analisis, ini laporan praktikum ya, di samping video nanti, video hasil praktikum, Anda juga harus membuat laporan. Laporannya nanti sudah saya berikan formatnya. Ini buku referensinya ya, ada modul praktikum 1, ini praktikum jilid 1, jilid 1 ini tentang pneumatik ya. Kalau yang jilid 2 tentang elektropneumatik. Ini referensi yang lain nanti sebagai suplemen. Oke. Yang pertama ya, ini nanti dijadwalkan akan dilangsungkan selama 18 kali pertemuan, di mana satu pertemuannya itu nanti kita alokasikan 6 jam pelajaran ya. Oke, yang di minggu pertama ini kemampuan akhir yang ingin diharapkan itu manusia mampu menjelaskan fungsi komponen-komponen dasar pneumatik ya. Nanti yang di minggu 1 itu bahan kajiannya berupa komponen-komponen dasar pneumatik, dan di modul nanti di bab 1. Jadi nanti sudah ada modulnya, atau kalau yang di sini itu ya, ini modul, ini jilid 1 ini jilid 1 ya. Metode pembelajarannya online ya, online dari video tutorial ya, nanti akan saya buat videonya, nanti Anda tinggal lihat video pembelajarannya atau tutorialnya itu, petunjuk-petunjuk praktikumnya Anda tinggal mengikuti ya. Dan juga Anda kalau di sini, karena di sini kita tidak ada teorinya ya, jadi langsung praktek. Oleh sebab itu nanti dari modul itu di sini modelnya yang pertama itu Anda buat presentasi dari materi yang sudah ada di modul ya, gitu. Jadi kita belum praktek dulu di minggu pertama, pengenalan dulu. Jadi pneumatik itu apa dan seterusnya nanti ya. Kemudian pengalaman belajar ini mahasiswa akan melakukan presentasi. Jadi Anda membuat presentasi, membuat resume nanti dari modul yang sudah tersedia ya. Kemudian presentasinya itu dalam bentuk video, nanti diupload di penyimpanan video. Kemudian ya, jadikan indikator di sini ada ketepatan menjelaskan jenis, fungsi, dan komponen. Jadi harus tepat nanti menjelaskan fungsi, jenis, komponen-komponen itu. Terus ketepatan mengidentifikasi jenis-jenis valve. Nanti valve itu apa nanti di materi ini akan ada ya. Ketepatan membuat video presentasi dan keruntutan penjelasan dalam presentasi ya. Ketepatan membuat video presentasi ini apa yang disampaikan itu benar, maksudnya gitu ya. Jangan sampai apa yang disampaikan itu ada kekeliruan atau merujuk sumber yang salah. Terus pembobotan nilainya itu 5% untuk pertemuan pertama ini. Referensinya dari 1, 5, dan 6. Itu yang model online ini. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengoperasikan perangkat lunak Fluid Sim untuk simulasi praktikum pneumatik. Ya, ini materinya nanti perangkat lunak Fluid Sim ya. Anda harus menginstal Fluid Sim ya. Terus pengaturan langkah silinder di sini, ini materinya ya, materinya. Terus ada one way control flow, ini juga materinya nanti ya. Ini kalau di modul di bab 2 nanti ya, di bab 2. Khususnya di praktikum 1 sampai dengan 5, ini 1 sampai dengan 5. Jadi yang di sini itu praktikum 1 sampai dengan 5. Oke. Modelnya adalah video tutorial ya, metodenya nanti. Jadi Anda lihat video tutorial yang sudah saya buat, kemudian Anda membuat simulasinya. Di sini sudah mulai praktek ini di pertemuan kedua. Anda membuat rangkaian simulasinya ya di situ ya. Jadi merangkai, kemudian Anda simulasikan di Fluid Sim ya. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, Anda bisa diskusi lewat WA ya. Dan juga setelah itu Anda membuat laporan ya. Di situ Anda wajib membuat laporan hasil praktikum. Nanti formatnya juga sudah ada, nanti saya jelaskan.
Terus kemudian melakukan praktikum, membuat video dan menyusun laporan. Jadi intinya ada video praktikum, kemudian ada laporan ya. Indikator penilaiannya apa? Ya mengoperasikan perangkat lunak FluidSim, bisa mengoperasikan itu ya. Nanti kelihatan dari video gitu ya. Nah, videonya jangan video tidak ada suara ya. Videonya juga yang harus ada suaranya ya. Terus ketepatan menggambar rangkaian kontrol silinder tunggal dan ganda dan seterusnya ya. Terus keruntutan penjelasan video pelajaran. Nah, ini kenapa saya buat ya? Kalau kita pembelajaran secara offline itu tidak perlu membuat video ya, karena saya bisa mengamati apa yang Anda lakukan ya. Tapi berhubung ini karena pandemi sehingga mau nggak mau ya Anda harus praktek di rumah masing-masing ya, atau secara online ya. Ya untuk mengetahui Anda bisa atau tidak di situ ya, capaian belajarnya itu tercapai atau tidak ya, saya mengamati dari video yang telah Anda buat ya. Nanti ada aktivitasnya, terus ada suaranya gitu ya. Terus kemudian ada wajahnya, mungkin seperti itu yang lebih bagus lagi ya. Nah, itu nanti sebagai indikator penilaian. Terus ini sama, ini ketajaban analis dan seterusnya. Jadi yang membedakan di sini nanti ya, di keruntutan di video nanti dengan yang offline. Nah, ada kalanya di sini nanti kita juga offline gitu ya. Kalau online terus nanti bingung karena peralatannya itu nanti antara simulasi dengan prakteknya itu beda. Kalau simulasi sudah berupa simbol, tapi dengan alat realnya beda dengan simbolnya gitu ya. Nah, simbol itu kan untuk memudahkan kita dalam membuat rangkaian gitu ya. Tapi kalau real ya bentuknya ya beda dengan simbolnya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di bentuk softwarenya dan juga realnya ya. Ini yang berikutnya, ini masih mau menyusun rangkaian kontrol pneumatik dan seterusnya. Ini nanti dan seterusnya Anda bisa baca sendiri ya, itu RPS-nya modelnya seperti itu ya. Jadi nanti ada online, ada offline. Nah, nanti kalau yang offline, nanti saya jelaskan di petunjuk praktikum ya, di petunjuk praktikum di modulnya. Ini kalau offline Anda harus ke kampus ini ya. Ini. Dan seterusnya nanti ada 18 kali pertemuan ya, sampai minggu ke-18 ya. Sampai minggu terakhir itu minggu ke-18 ya, ini ya, minggu ke-18 ada beberapa project. Nanti Anda harus buat project ya, ini offline ya, nanti di kampus, tapi nanti sudah kita atur jadwalnya ya. Oke, itu sekilas tentang RPS-nya. Nanti kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ya, terkait dengan metode pembelajaran dan materinya apa saja gitu ya. Bisa ditanyakan lewat WA group atau jalur pribadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.